Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun Saudara berada. Pagi hari ini kita akan kembali datang kepada Tuhan dan kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepada Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk anugerah Tuhan yang boleh memungkinkan kami ada sampai saat ini. Kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap kami dalam perenungan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita buka Hagai pasal yang kedua ayat 11 hingga ayat yang ke-20. Hagai pasal yang kedua ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-20. Saya baca ayat yang terakhir dengan perikop pembangunan bait suci mendatangkan berkat. Ayat 20. Demikian firman Tuhan. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini, aku akan memberi berkat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya ingin memberikan judul perenungan kita pagi hari ini, prioritas hidup. Setiap kita dalam menjalani keseharian kita tentu punya prioritas dalam hidup ini. Prioritas itulah yang akan membawa kita untuk melakukan hal-hal yang terpenting dan kita akan fokus kepada prioritas itu. Ketika umat Israel 70 tahun menjadi orang buangan di Babel dan akhirnya Tuhan membawa mereka keluar dari Babel, mengembalikan mereka ke Yerusalem dengan satu prioritas, yaitu membangun kembali bait Allah. Apa pentingnya bait Allah bagi umat Israel? Bapak Ibu Saudara, bait Allah adalah lambang kehadiran Allah. Bait Allah adalah tempat di mana mereka boleh bersekutu dengan Allah dan bersekutu dengan saudara seiman. Bait Allah adalah lambang identitas orang Israel bagi bangsa-bangsa di sekitarnya. Pertama kali mereka mau fokus dengan prioritas Tuhan dalam hidup mereka, tetapi ada kendala, ada masalah, ada pergumulan, khususnya tantangan yang mereka hadapi dari orang-orang Samaria, sehingga mereka berhenti beberapa tahun membangun kembali bait Allah. Tetapi setelah itu, fokus mereka, tujuan mereka mulai bergeser. Mereka mulai memprioritaskan hidup mereka untuk membangun rumah pribadi mereka, sehingga mereka mulai berorientasi kepada kepentingan diri mereka sendiri dan mengabaikan apa yang menjadi tujuan Tuhan, mengembalikan mereka ke Yerusalem. Dan bagian firman Tuhan ini kita melihat bagaimana Tuhan menghukum mereka dengan hama, dengan penyakit gandum, dengan hujan batu, sehingga hasil pertanian mereka tidak maksimal. Ketika mereka bercocok tanam, mereka melakukan segala upaya, tetapi hasil panen mereka mengecewakan. Inilah cara Tuhan untuk mendidik mereka, untuk memperingatkan mereka, untuk kembali kepada prioritas Tuhan bagi bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketaatan adalah sesuatu yang sangat penting dari Tuhan kepada umatnya. Dan ketika mereka taat, dan di sini dikatakan, hari ini aku akan memberi berkat. Tidak sulit bagi Allah untuk memberkati umatnya. Ketika mereka taat, maka berkat seperti bayangan yang akan mengikuti mereka. Ketika mereka melakukan apa yang menjadi prioritas hidup yang Tuhan berikan kepada mereka, maka Tuhan juga yang akan memelihara hidup mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan, yang sudah ditebus oleh darah Yesus yang mahal bagi setiap kita, biarlah kita juga tahu apa yang menjadi prioritas
dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi sibuk dengan apa yang penting bagi kita, tetapi kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Apa yang penting bagi Tuhan menjadi penting bagi kita. Apa yang tidak penting bagi Tuhan, hendaknya itu juga tidak penting bagi kita. Kita tahu bahwa dalam hidup kita ada begitu banyak pilihan yang boleh kita lakukan. Tetapi biarlah setiap kita yang sudah diselamatkan, sudah ditebus oleh Tuhan, kita boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Sehingga berkat-Nya boleh dinyatakan dalam kehidupan setiap kita. Walaupun mungkin kita menghadapi tantangan seperti orang Samaria yang menjadi tantangan bagi orang Israel. Tetapi pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan akan selalu kita rasakan dalam hidup ini. Biarlah hari ini Tuhan menemukan setiap kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, mampukan setiap kami untuk melakukan kehendak Tuhan, rencana Tuhan bagi setiap kami. Kami tidak sibuk dengan kepentingan kami sendiri, tetapi kami melakukan apa yang menjadi kepentingan Tuhan melalui kehidupan kami. Kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap jemaat-Mu dimanapun berada, apapun yang Tuhan percayakan bagi mereka dengan setiap tanggung jawab yang ada. Biarlah anugerah Tuhan juga memampukan mereka untuk menjalani hidup mereka sebagai orang percaya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.